sini saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan ekonomi dan bisnis. Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang bermoral Pancasila dengan 5 faktor sebagai manifestasi sila-sila Pancasila, yaitu moral agama, kemudian ada moral kemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan, dan moral keadilan sosial. Nah, nanti di bawah saya akan menjelaskan secara singkat ya penjelasan dari tiap-tiap platform yang tadi sudah disebutkan. Oke, yang pertama ya tadi kan saya sebutkan ada platform moral agama. Nah, maksudnya gimana? Artinya gini, pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral ataupun karakter bangsa dan ditujukan untuk menjamin keadilan antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar pembangunan material semata, jadi harus memperhatikan juga ya, itu seperti tambang-tambang ilegal kan terlihat seperti tidak memperhatikan ciptaan Tuhan. Yang kedua itu ada platform kemerataan sosial. Jadi maksudnya gimana? Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial terjadi di mana-mana. Nah, namun di sini nampaknya sulit untuk memakmurkan ekonomi gitu ya. Itu nampaknya agak sulit. Jadi yang lebih merasakan ya tetap saja gitu pengusaha-pengusaha besar oligarki. Oke, yang ketiga itu kan ada platform nasionalisme ekonomi. Jadi maksudnya ekonomi Pancasila menghendaki terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, kuat, dan mandiri. Yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada platform demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, kooperasi dan usaha-usaha kooperatif menjadi perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Nah, jadi prinsip ini dijiwai oleh semangat pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang kini sudah berganti menjadi Undang-Undang Dasar 2002 amandemen keempat. Yang keempatnya terakhir ada platform keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan keadilan sosial juga mencakup keadilan antar wilayah dalam kata lain daerah yang memungkinkan seluruh wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Nilai-nilai Pancasila memiliki peranan penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang ideal. Di antaranya yang pertama nilai ketuhanan. Etika bisnis yang berlandaskan nilai ketuhanan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Melakukan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Contoh penerapannya seperti penerapan zakat perusahaan yang diberikan kepada kaum duafa, lalu membangun masjid atau tempat ibadah di lingkungan perusahaan. Selanjutnya yaitu nilai yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan, yang dimana setiap kebijakan yang telah dijalankan atau yang telah ditetapkan harus sesuai dengan harkat martabat rakyat, dan itu harus menciptakan lingkungan kerja yang sadar akan pentingnya adil dan adab. Nah, selain itu, nilai kemanusiaan mengharuskan pelaku bisnis untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan semua karyawan itu dengan adil dan bermartabat. Nah,
pelaku bisnis juga harus menciptakan lapangan kerja yang layak dan memberikan gaji yang adil kepada karyawannya. Nah, contoh penerapan dalam ekonomi dan bisnis itu yang pertama yaitu penerapan sistem kerja yang manusiawi dan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, yang dimana mungkin setiap perusahaan pasti akan selalu banyak karyawan-karyawan yang diperlakukan pekerjaannya, sehingga karyawan ini tuh capek, letih, lesu, sehingga membuat mereka tuh kayak merasa sakit dan nggak bisa menyelamatin kesehatan mereka sendiri. Nah, yang kedua itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk berkembang dan berprestasi. Nah, di sini tuh pasti setiap perusahaan pasti ingin memiliki karyawan yang berprestasi, sehingga tuh semua skill-skill atau kemampuan karyawan itu bisa berkembang, sehingga perusahaan itu akan menjadi terkenal dan akan bisa perusahaan itu bisa menjadi lebih baik. Nah, terus yang ketiga itu melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan potensi mereka yang punya. Nah, setiap karyawan kan pasti memiliki skill atau kemampuan yang mereka punya, sehingga setiap skill itu tidak datang dengan sendirinya. Nah, mungkin ada beberapa karyawan yang bisa kemampuannya sendiri, tetapi tidak semua karyawan itu ada. Nah, untuk bisa mengembangkan skill atau kemampuannya, seharusnya perusahaan itu harus melakukan pelatihan kepada karyawan agar karyawan ini bisa mengembangkan skill atau kemampuan mereka, sehingga perusahaan mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai nilai-nilai Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Pancasila sangat penting dalam dunia bisnis di Indonesia karena menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis bagi berbagai sektor ekonomi. Dengan memperkuat persatuan, pelaku bisnis dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, pemerintah, dan mitra bisnis hingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh penerapannya yaitu keterlibatan pelaku bisnis dalam program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kerjasama antar pelaku bisnis untuk membangun sebuah usaha bersama, penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang melibatkan semua pihak, seperti contoh di lapangan kerja. Perusahaan menerapkan kebijakan inklusif dalam perekrutan dan pengelolaan karyawan, menghargai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Sistem ekonomi Pancasila mengatur hubungan koordinatif antara manusia satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan menciptakan kesadaran serta rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem ekonomi Indonesia yang berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai kerakyatan mengharuskan pelaku bisnis untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis juga harus mengembangkan UMKM dan mendorong ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Contoh dari penerapannya yaitu seperti pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan dan pelatihan, pemberian akses permodalan kepada UMKM, dan juga membeli produk dari UMKM lokal.
Nilai yang kelima yaitu keadilan sosial. Apabila kata adil pada sila kedua mengacu pada manusia selaku pribadi, namun pada keadilan pada sila kelima ini lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik jika sesuai dengan konsep keadilan masyarakat luas. Nilai keadilan menjadikan setiap individu sebagai rekan yang bebas dan sama derajatnya. Menurut Holbeck, seorang filsuf, ia mengatakan bahwa keadilan merupakan kebijakan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejahteraan ekonomi, serta kemajuan bersama. Contohnya, penetapan harga produk yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan melestarikan lingkungan hidup untuk menjaga keberlanjutan usaha. Mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan dapat diterapkan.